Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok Pak akan mempresentasikan produk kami yang bernama Astoundtech yang beranggotakan Angga Nugraha, Fahri Syazwal Zaida, Muhammad Firyata, Pak Lurah Manakil Robbani, dan Gun Gun Gunawan. Thanks. Nah, di sini bisa kita lihat ya, Astoundtech ini merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang fashion, khususnya outer kimono yang berasal dari Jepang dimodifikasi menjadi lebih modern. Nah, kenapa kita memilih kimono sebagai outer kayak? Karena kita lihat di Indonesia ini para pengguna outerwear khususnya untuk daerah Bandung ya selalu monoton. Yang ini kayak kita terpikirkan kimono ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk masuk ke tema Japanese street style, mungkin beberapa summer outfit yang akhirnya lebih nyaman untuk digunakan sebagai outer. Next. Nah, di sini ada problem outer kimono, yang dimana penggunaan outer yang banyaknya monoton di Indonesia, dan juga ada brand awareness masih rendah di kalangan anak muda, dan juga ada keterbatasan dalam ragam desain dan motif kimono yang tersedia. Oke, berdasarkan problem yang sudah disebutkan tadi, di sini kita menemukan solution ya. Solution dari apa sih solusi dari problem yang kita lihat di lapangan gitu ya. Di sini solusinya ada 3. Pertama, berdasarkan analisis kita produk dan berdasarkan analisis produk kompetitor juga, desain kimono saat ini terlalu monoton dan kurang variasi modelnya juga di desain kimono ini. Nah, kita tahu bahwasanya desain ini merupakan salah satu faktor yang penting yang dapat mempengaruhi minat beli dan peningkatan penjualan produk ini gitu. Dan dengan begitu dibutuhkan desain yang lebih stylish dengan update tren masa kini agar menarik minat konsumen supaya konsumen pun tidak itu terus outernya dan mereka pun bisa stylish dengan gayanya mereka sendiri. Next. Selanjutnya untuk target market dari produk kami, yang pertama ini pria dan wanita. Di sini kita menargetkan produknya itu unisex ya, dengan rentang usia 18 sampai 30 tahun. Yang kedua itu target kita kepada pelajar, mahasiswa dan karyawan, dan yang terakhir itu kepada masyarakat Indonesia secara luas. Next. Kemudian ada value proposition canvas. Di sini ada terbagi 2 ya. Yang pertama yang sebelah kiri value proposition, dan yang sebelah kanan itu ada customer profile. Dari kedua ini, produk yang kita hasilkan ini bisa dilihat dapat memenuhi dapat mendapatkan solusi lah dari masyarakat konsumen kita nantinya, seperti ada di bagian pins kimono itu hanya kayak dipakai hanya orang Jepang saja. Terus kalau misalkan ada di Indonesia itu jarang nggak terlalu banyak produknya gitu, dan harganya lumayan mahal gitu. Terus juga hanya dipakai untuk acara-acara kebudayaan gitu, kalau seperti di Jepang.
Nah, di produk kita ini kita apa ya, membebaskan halangan-halangan itu. Maksudnya kita membuat produk ini tuh agar semua orang tuh bisa memakainya dalam kondisi apa saja, baik dalam bekerja, rekreasi atau apapun itu. Kemudian dengan harga yang terjangkau, semua kalangan bisa membeli produk kita ini. Terus kelebihan yang lainnya tuh kita memberikan produk kita ini fashionable, terus dibuat dengan bahan yang nyaman dan berkualitas. Dan juga produk ini dapat digunakan baik laki-laki ataupun wanita, itu produk unisex. Dan berdasarkan value proposition ini, menurut kami produk ini sangat pantas gitu masuk ke dalam pasar. Next. Selanjutnya di sini ada business model kanvasnya. Dan di sini ada 9 poin. Yang pertama itu ada key partners. Kita berpartners dengan supplier bahan baku. Yang kedua dengan supplier packaging. Yang ketiga dengan mitra pengiriman. Dan yang keempat itu dengan e-commerce. Terus dengan key activities. Aktivitas kita nanti yaitu digital marketing. Terus ada quality control bahan baku. Yang ketiga itu quality control packaging. Dan yang keempat itu pengiriman. Untuk value proposition di sini dibuat dengan bahan premium dan dengan desain tradisi lokal. Selanjutnya ada customer relationship. Untuk menjamin relasi dengan konsumen agar terjalin dengan baik, kita di sini akan mengadakan giveaway, diskon, dan konsumen dan kita menerima kritik dan saran dari konsumen. Untuk customer segment, yang pertama itu segmentasi psikografis. Di sini kita menargetkan untuk kalangan pecinta outer, khususnya pecinta kimono. Untuk segmentasi secara geografi, tentu kita akan menjual kepada masyarakat Indonesia secara luas. Dan segmentasi demografis, target dari produk ini kepada pelajar, mahasiswa, dan karyawan dengan rentang umur 18 sampai 30 tahun. Dan yang terakhir ada segmentasi perilaku. Kami menargetkan untuk konsumen yang ingin tampil beda dan lebih stylish. Selanjutnya ada key resource. Di sini kita memerlukan bahan baku, alat produksi, kendaraan, dan tenaga kerja. Selanjutnya channel. Di channel ini kita akan menjual secara online dan offline. Untuk online kita menjual di sosial media dan e-commerce. Untuk secara offline kita akan menjual secara konsinyasi. Yang ke-8 ini ada cost factor. Biaya yang dikeluarkan di sini kita untuk biaya bahan baku dan produksi, biaya perawatan, biaya promosi, dan upah tenaga kerja. Yang terakhir ada revenue stream. Kita mendapatkan keuntungan itu dari penjualan melalui e-commerce dan penjualan konsinyasi. Oke, next. Terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulannya produk ini yang akan kami berikan ini sangat cocok masuk ke dalam pasar karena kimono sendiri itu jarang ditemukan di Indonesia dan harganya yang cenderung relatif mahal. Dengan produk ini kami harap bisa memberikan solusi gitu bagi konsumen yang memiliki masalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dengan beberapa kelebihan produk yang kita miliki seperti yang tadi yang saya katakan, yang unisex, kemudian yang nyaman, tadi bisa digunakan untuk keperluan apapun, stylish dan fashionable, dan tentu dengan harga yang relatif terjangkau agar masyarakat dapat membelinya. Karena kimono ini juga karena Indonesia ini juga memiliki ketertarikan yang lebih tinggi gitu dalam budaya-budaya Jepang begitu. Jadi kimono ini sangat potensial lah masuk ke dalam pasar. Dan mungkin sekian dari kelompok kita, lebih kurangnya mohon maaf. Kritik dan saran sangat kami perlukan. Dari Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.